sesuai kontrak waktu kita kemarin. Jadi pada hari ini, siang hari ini saya akan memberikan informasi kesehatan mengenai personal hygiene terhadap korban bencana gunung meletus. Sebelumnya, perkenalkan saya Sedina Bumoya. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada Mbak. Mbaknya namanya siapa dan suka dipanggil dengan apa? Mbak, Eyang, Kak, atau Ma? Yang sebelah sini dengan Mbak siapa? Biasanya suka dipanggil apa? Mbak Widya ya. Baik, kalau yang sebelah sini Mbak Goreti ya. Baik, Mbak Widya dan Mbak Goreti, di sini kita akan belajar sama-sama mengenai personal hygiene terhadap korban gunung meletus. Dan nanti sebentar saya akan memberikan juga beberapa informasi mengenai pengertiannya dan juga dampaknya, kemudian upaya tercapai yang bisa kita lakukan untuk mencegah personal hygiene, kemudian ada manfaat-manfaat juga yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk waktunya saya membutuhkan 5 sampai 10 menit ke depan. Apakah Mbak bersedia? Baik, jika Mbak bersedia di sini. Untuk media yang saya gunakan di sini laptop, di sini juga sudah ada materi saya yang akan kita pelajari bersama-sama. Pertama di sini untuk materi saya itu ada pengertian dari personal hygiene. Sebelum saya memulai dengan materi saya akan bertanya dulu kepada Mbak di sini, apakah Mbak sebelumnya itu sudah pernah dengar atau sudah tahu dengan apa itu personal hygiene? Kan belum ya. Baik, jika belum di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi untuk pengertian dari personal hygiene itu sendiri merupakan perawatan diri sendiri yang kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan baik itu secara fisik maupun psikologis. Misalnya kita secara fisik itu misalnya mbaknya mandi dengan menggunakan air bersih, kemudian untuk pakaiannya juga diganti, sekali dipakai itu harus diganti seperti itu untuk mencegah terjadinya penyakit menular. Kemudian yang untuk secara psikologis itu mbak-mbak di sini juga bisa mencegah atau mengontrol stres mbak-mbak sendiri. Jadi misalnya mbak-mbak stres karena mbak-mbak sendiri kan baru mengalami bencana gunung meletus ya. Baik, jadi mbak-mbak di sini bisa mengontrolnya. Jadi jangan terlalu stres. Takutnya nanti sebentar kalau mbak-mbaknya terlalu stres nanti bisa mengakibatkan gangguan kesehatan jiwa seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar yaitu dampak terhadap personal hygiene itu. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu karena kurangnya air bersih. Kan karena baru terjadi gunung meletus, jadi itu juga mengakibatkan berkurangnya air bersih ya. Jadi air bersih yang digunakan untuk minum, yang digunakan untuk masak, mandi dan lain-lainnya bukan berkurang. Kemudian dampak yang kedua yaitu buruknya sanitasi lingkungan. Jadi lingkungan juga mempengaruhi dampak terhadap personal hygiene atau perawatan diri yang Mbak lakukan. Misalnya di sini yang bisa dilakukan yaitu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Mbak juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perkembangan beberapa jenis penyakit menular. Jadi dampak dari personal hygiene ini juga bisa menimbulkan beberapa dampak penyakit menular, yaitu misalnya di sini sebelum saya jelaskan apakah mbak-mbaknya yang sudah tahu apa itu penyakit menular yang biasa muncul. Mbak dia nggak tahu ya. Baik, jadi untuk penyakit yang biasa penyakit-penyakit menular yang biasa terjadi yaitu yang pertama DBD. Sebelumnya mbak sudah tahu apa itu DBD? Tahu apa Mbak Goreti? Baik, Mbak Goreti dan Mbak Lydia sudah menjawab ya. Jadi DBD itu adalah salah satu penyakit menular atau demam berdarah. Selain itu juga ada malaria dan flu burung dan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu persediaan pangan yang tidak mencukupi. Karena baru terjadi bencana itu kan juga mengakibatkan kekurangan makanan, minuman seperti itu ya. Jadi dampak dari personal hygiene juga salah satunya yaitu persediaan pangan atau makanan yang kurang. Kemudian selanjutnya yaitu sebelum saya melanjutkan apakah
penjelasan saya terlalu kecepatan atau bagaimana? Tidak ya, baik. Tidak, saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu upaya atau cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga personal hygiene. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada mbak di sini, mbak di sini apakah sudah pernah melakukan perawatan diri itu seperti apa saja? Baik, mandi, ada lagi? Baik, baik mandi ya. Baik, itu salah satu contoh yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Reti. Jadi salah satu itu mandi. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu upaya atau Mbak lakukan yaitu mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun. Di sini yang pertama yaitu setelah menggunakan toilet. Jadi setelah Mbak di sini menggunakan toilet, yaitu menggunakan toilet setelah BAB, BAK harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu sebelum dan sesudah makan. Di sini juga Bapak juga harus mencuci tangan setelah makan dan sebelum makan dan setelah makan. Kemudian yang ketiga ada yaitu setelah memegang hewan. Kenapa di sini setelah memegang hewan harus mencuci tangan? Karena sebagian besar kuman penyakit menular itu bisa disebabkan melalui tangan kita sendiri, walaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata atau secara langsung, tetapi kan untuk kuman-kuman itu kan memang tidak bisa dilihat oleh mata ya. Jadi ketika kita memegang hewan, secara tidak langsung kuman-kuman yang ada pada hewan itu akan berpindah ke tangan kita. Kemudian kita tidak melakukan atau mencuci tangan dengan baik dan benar, itu akan menimbulkan penyakit juga. Jadi mbak-mbak sini kalau misalnya suka sama hewan, apakah mbak-mbak sini ada yang suka sama hewan? Mbak Reti suka sama hewan apa? Anjing. Kalau Mbak Widya ada? Oh, sama anjing ya, baik. Jadi di sini Mbak setelah melakukan atau setelah bermain sama hewan itu anjing, Mbak langsung bisa mencuci tangan ya. Baik, untuk poin yang kedua dari upaya pencegahan personal hygiene ini, yang kedua yaitu sikat gigi, yaitu pagi dan malam hari. Di sini mbaknya pernah sikat gigi itu pada pagi kah, siang, sore kah, malam? Pagi, baik, pagi malam ya Mbak Koreti? Pagi sama sore. Baik, pagi sama sore ya, pagi sama sore ya. Baik, itu yang Mbak lakukan itu sudah benar sekali ya. Jadi kita juga harus selain mandi, kita juga harus menyikat gigi pagi dan malam hari sebelum beristirahat. Kemudian yang kedua yaitu jaga kebersihan kuku. Apakah di sini mbaknya kukunya panjang-panjang atau tidak? Baik, pendek semua ya, kuku-kukunya juga bersih semua ya. Baik, itu bagus karena untuk mencegah terjadinya penyakit menular juga. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kaki. Sini kan mbak kan ini kan kalau pergi tidak menggunakan sendal atau selalu menggunakan sendal? Selalu menggunakan sendal ya. Baik, itu bagus karena untuk mencegah juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya yaitu jaga kebersihan pakaian. Jadi seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa pakaian itu kita harus mengganti setiap hari ya. Jadi jangan pakaian itu kita menggunakannya sampai berhari-hari. Jadi kita harus menggunakan sekali pakai langsung diganti. Untuk selanjutnya yaitu mandi setiap hari. Nah ini kan tadi Bapak sudah bilang ya, mandi setiap hari. Jadi mandi itu perlu dan harus dilakukan setiap hari, yaitu 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum malam, sore atau malam sebelum beristirahat. Kemudian selanjutnya itu menjaga kebersihan organ reproduksi. Di sini juga kalau misalnya mandi itu harus memperhatikan juga bagian tubuh yang perlu diperhatikan agar menjaga kebersihan atau menghindari terjadinya mungkin penyakit dan sebagainya seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu menjaga kebersihan telinga. Jadi selain menjaga kebersihan kuku, kaki, pakaian dan juga menjaga kebersihan organ reproduksi, juga perlu menjaga kebersihan telinga. Dan yang terakhir yaitu pilih makanan yang bersih. Di sini mbak-mbak semua
perlu juga kita memperhatikan makanan apa saja yang kita makan, sehingga makanan yang kita makan itu bisa menjadi sumber kekuatan dalam tubuh kita. Jadi harus dibeli, jangan makan makanan sembarang. Seperti itu. Yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari personal hygiene itu. Kan tadi sudah kita belajar sama-sama mulai dari pengertiannya, mulai dari dampaknya, dan juga upaya atau cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga personal hygiene. Yang terakhir ini adalah manfaat. Sebelumnya apakah penjelasan saya ini terlalu cepat atau gimana? Masih bisa dipahami dan diikuti ya? Baik. Di sini untuk manfaatnya dari personal hygiene itu yang pertama yaitu meningkatkan derajat kesehatan mbah-mbah di sini. Jadi ketika mbah-mbah itu rajin melakukan perawatan diri, mandi dan lainnya, dan menjaga stres, jangan terlalu stres berlebihan, itu akan meningkatkan derajat dari kesehatan mbah-mbah di sini. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memelihara kebersihan diri seseorang. Jadi selain meningkatkan derajat kesehatan, juga hal itu akan kita akan terlindungi dari beberapa penyakit dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu memperbaiki personal hygiene yang kurang. Misalnya sebelumnya nih mbak-mbaknya kurang memperhatikan kebersihannya. Mulai sekarang saya berharap mbak-mbaknya bisa meningkatkan personal hygiene atau perawatan dirinya yang baik. Untuk selanjutnya yaitu mencegah penyakit atau pencegahan penyakit seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Mbak-mbaknya masih ingat penyakit apa saja yang sudah saya sebutkan tadi? Baik ya, DBD, ada lagi? Malaria. Baik, malaria. Apa lagi? Baik, ya malaria, flu burung, dan juga DBD. Dan hal ini ketika kita melakukan perawatan diri secara baik, manfaatnya juga yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit atau pencegahan penyakit. Selanjutnya yaitu meningkatkan percaya diri mbah-mbah di sini. Ketika mbah-mbahnya sini bersih, wangi, dan lainnya itu juga kan mbah-mbahnya juga akan lebih percaya diri. Kemudian yang terakhir di sini untuk manfaatnya yaitu menciptakan keindahan. Jadi selain dari meningkatkan kepercayaan diri, juga untuk menciptakan keindahan pada seperti begitu untuk materi yang bisa saya bagikan dan kita bisa belajar sama-sama. Sebelumnya di sini saya mau mengulangi kembali mengenai hal-hal yang informasi yang tadi sudah saya sampaikan kepada mbak-mbak, untuk memastikan apakah mbak-mbak di sini sudah memahami betul dengan apa yang saya sampaikan atau belum. Seperti begitu ya. Kalau boleh tahu mbak-mbak di sini apakah boleh menyebutkan apa itu personal hygiene? Mungkin Mbak Goreti dulu kan? Perawatan diri seperti mandi, cuci tangan, cuci. Baik, sudah benar ya, seperti mandi, cuci tangan, cuci kaki, dan lainnya. Kalau Mbak Widya? Oh, berarti sama ya? Ya, benar sekali ya. Jadi personal hygiene itu adalah perawatan yang dilakukan seperti mandi dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini apakah mbak-mbaknya masih ingat tidak tadi dampak-dampak yang terjadi terhadap personal hygiene itu apa saja? Mungkin mbak-mbaknya bisa menyebutkan 2 atau 3 yang mbaknya masih ingat. Iya benar, kurangnya bersih. Baik. Jadi dampak dari terhadap personal hygiene ini karena kurangnya air bersih, jadinya mbak-mbak di sini bisa mandi ya. Selanjutnya dampak yang selanjutnya apakah mbaknya masih ingat apalagi selain sudah lupa ya? Baik, itu tadi kurangnya air bersih. Selain itu juga perkembangan beberapa penyakit menular, misalnya seperti DBD, demam berdarah, malaria, dan flu tadi ya. Kemudian selanjutnya yaitu upaya atau cara yang bisa mbak-mbak lakukan. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa, coba mbak-mbaknya masih ingat ya, coba sebutkan. Ya,
Oh, Mbak Siti. Ya, baik, sudah benar ya. Jawaban Mbak di sini sudah benar, sudah bagus-bagus semua. Berarti yang tadi sudah saya sampaikan kepada Mbak di sini, Mbaknya nyatanya sudah semua ya, masih bisa mengingat semuanya. Baik, sudah benar jawabannya. Di sini juga yang terakhir yang mau saya tanyakan juga, apakah Bapak ini masih ingat dengan manfaat dari personal hygiene atau perawatan diri ini? Apa tadi? Biar tetap sehat. Iya benar, biar tetap sehat. Ya, ya benar sekali. Walaupun Mbak sini sudah tua, tapi perlu melakukan perawatan diri agar tetap sehat. Karena perawatan diri ini tidak hanya untuk cantik, tapi untuk sehat. Baik, itu untuk manfaat. Itu juga sudah mengakhiri dari materi yang saya bagikan pada siang hari ini, dan Mbak-mbaknya juga sudah menjawab semua pertanyaan saya. Semua materi yang saya bagikan kepada mbak-mbaknya juga sudah bisa mengingat, sudah bisa menghafalkannya, dan mbak-mbaknya juga tadi sudah bisa menyampaikan juga. Di sini untuk materi saya sudah selesai. Di sini saya akan kembali ke institusi saya, yaitu Stika Sekretariat. Sebelumnya, sebelum saya mengakhiri, apakah mbak-mbaknya ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih